Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Sahabat, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kembali menggegerkan publik. Dirinya melarang jamaah mengikuti guru, syekh ataupun imam dan lainnya jika tanpa dalil. Dirinya menjelaskan bahwa ikut-ikutan tanpa dalil dalam beragama itu salah satu faktor yang menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Walaupun yang diikuti merupakan seorang guru, syekh ataupun imam. Dengan tegas, dirinya menyampaikan pendapat itu dalam salah satu kajian ceramahnya tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa mereka kepada kesesatan, ujar Ustadz Yazid. Ustadz Yazid juga menjelaskan salah satunya ialah mereka beragama namun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Mereka beragama tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ujar Ustadz Yazid. Ustadz Yazid Jawas kemudian menjelaskan salah satu contohnya ialah ikut-ikutan atau mengikuti arahan guru, syekh dan lainnya tanpa memahami dalil yang jelas terlebih dahulu. Mereka berdalil mengikuti apa kata Ustadz atau mereka mengikuti apa kata orang banyak, ujar Ustadz Yazid melanjutkan. Ikut-ikutan tanpa dalil, ujarnya. Kemudian dirinya membacakan salah satu dalil tentang pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah jika kita mengikuti apa yang kita tidak tahu. Kita tidak boleh ikut kecuali dengan dalil. Walau yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, walau yang berkata seorang imam, ujar Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menegaskan. Begitulah ciri-ciri seorang Wahabi. Jika berkata, tidak jauh dari merendahkan, mencela, bahkan kadang menghina. Guru, kiai maupun syekh merupakan orang yang sangat penting dalam keilmuan agama. Karena guru yang akan menyalurkan pengetahuan dan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Maka dari itu harus ada guru dan sanad yang jelas. Tidak boleh sembarangan, serta harus memiliki ilmu pengetahuan juga akhlak yang baik. Adapun menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dinukil dalam kitab Ta'limu Ta'lim, syarat untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat ada 6 hal yang perlu diperhatikan dan dijalani. Ingatlah, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan dijelaskan dan terkumpul dengan jelas, yaitu cerdas, semangat, sabar, uang, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Dari perkataan Sayyidina Ali di atas, dapat kita pahami bahwa salah satu yang menjadi berkahnya ilmu adalah petunjuk dari guru. Sebab bagaimana mungkin orang yang tidak punya guru dapat berjalan di jalan kebenaran? Adapun orang yang belajar tanpa guru, ia hanya akan menemui kebingungan karena ilmu yang ia pelajari. Kata Imam Syafi'i tentang pentingnya guru, barang siapa belajar fikih dari buku-buku tanpa digurukan, maka ia telah menyia-nyiakan hukum-hukum agama. Jika belajar hanya dari kitab-kitab saja tanpa digurukan, lalu bagaimana cara mengetahui apakah yang kita pelajari benar atau tidak? Atau apakah pemahaman kita sesuai yang diharapkan dari tulisan itu? Sesuai dengan perkataan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, bahwa salah satu adab seorang pelajar adalah jangan sekali-kali mengambil ilmu dari buku tanpa guru. Sebab lembaran kertas tidak bisa membimbing. Sementara guru akan membimbing jika bacaan pelajar yang keliru. Sepintar apapun dan seluas apapun pengetahuan seseorang bila tidak memiliki sanad guru, maka dalam Islam keilmuannya tidak akan sah, serta tidak pantas diangkat sebagai seorang guru alim. Adapun kriteria guru yang mesti kita pilih sebagai penuntun dan juga tempat penimbunan ilmu, yaitu sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Ta'limu Ta'lim karya Syekh Zarnunji. Dalam memilih guru, hendaklah mengambil yang lebih alim, waroh dan lebih tua usianya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah telah lebih dahulu memikir dan mempertimbangkan lebih lanjut.
maka menentukan pilihannya kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Dalam hal ini, beliau berkata, "Syekh Hamad, saya kenal sebagai orang tua yang berbudi luhur, lapang dada serta penyabar." Lanjut Abu Hanifah, "Saya mengabdi pada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman dan saya pun masih berkembang." Begitu pentingnya memilih guru dalam berilmu dan beragama, karena sekali seorang salah memilih guru, maka akan rusak cara fikir dan hidup agamanya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang menukil sabda Rasulullah, "Sesungguhnya ilmu adalah agama. Karena itu, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian." Riwayat Muslim. Abdullah bin Al-Mubarak, ulama tabiat dan tabi'in, rahimahullah mengatakan, sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena isnad, pasti siapapun bisa berkata apa yang dia kehendaki. Riwayat Muslim. Jelas, kita bisa saksikan sekarang ini, banyak orang yang katanya pintar, namun perkataannya tidak membuat ketenangan, tidak membawa kesejukan, bahkan membuat keresahan bagi para pendengarnya. Padahal yang ia sampaikan adalah bagian ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki guru dan sanad yang menuntun, karena dalam mempelajari ilmu agama bermodalkan Al-Quran terjemah dan hadis terjemah. Kemudian mereka berfatwa ini itu. Jangan dengarkan dan ikuti. Mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran hadis ataupun kitab-kitab para ulama terdahulu, yang menyebabkan kekeliruan dalam pemahaman tidak sesuai apa yang diharapkan dari adanya isi dari Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab karangan para ulama. Sementara itu, penceramah kondang Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa kita kenal dengan Gus Miftah mengajak masyarakat untuk menghormati para guru, kiai maupun ulama. Kita tidak boleh membanding-bandingkan mereka, sebab masing-masing memiliki spesifikasi keilmuan atau kelebihan tersendiri. Menurut dia, ulama itu ahli waris para nabi yang jumlahnya ada 124.000. Maka begitu jadi kiai, warisannya berbeda-beda. Pria yang pernah diberi gelar presiden para pendosa ini karena saking dekatnya dengan anak-anak dunia malam, mengingatkan untuk selalu menghormati dan mengikuti mereka. Menurut Gus Miftah, belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Gus Miftah juga mengajak agar murid hormat, cinta dan memuliakan guru seperti halnya Imam Syafi'i.